warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati Staningsih dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas. Observasi terhadap pelaku UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati Staningsih. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, di sini saya akan melakukan observasi UMKM terhadap pelaku UMKM. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Waalaikumsalam. Boleh Mbak Erna, silahkan. Pertanyaan yang pertama, madu kanceng itu apa sih Pak? Madu kelanceng itu adalah madu yang dihasilkan atau hasil dari yang namanya trigona, atau penyebutan di tempat lain itu ada yang kelanceng, kelulut, ataupun siwel. Jadi produk dari hewan yang namanya trigona. Pertanyaannya selanjutnya itu perbedaan dari madu kelanceng dan madu biasa itu seperti apa Pak? Kalau secara umum itu madu kelanceng itu kadar airnya lebih tinggi, atau bisa dikatakan lebih encer dari madu yang lebah biasa. Dan ada yang menyebutkan kalau antimikrobanya itu jauh lebih tinggi dari lebah atau jenis madu yang dari apis. Selanjutnya, kenapa Bapak sangat tertarik untuk membudidayakan madu kelanceng, dan bagaimana langkah-langkah budidaya madu kelanceng bagi pemula? Kalau untuk ketertarikan itu karena dari awal itu saya konsumsi madu kelanceng itu untuk mengobati penyakit asam lambung, dan alhamdulillah cocok. Nah, dari situ maka saya tertarik membudidayakan kelanceng atau trigona ini, sekaligus bisnis di madu kelancengnya. Untuk pemindahan lebah dari ke dalam stup itu kapan? Kalau untuk penangkaran kan memang kebanyakan dari habitat alaminya itu, kalau saya dari bambu. Jadi kelancengnya itu bersarang di bambu, yang kemudian bambu itu kita tangkarkan ke kotak penangkaran. Nah, itu kita lakukan penangkarannya ini pagi hari. Apa kelebihan dari madu kelanceng tersebut dibanding dengan lebah-lebah yang lainnya? Kalau menurut saya, kelebihan madu kelanceng itu kandungan flavonoidnya itu lebih tinggi dari madu dari lebah apis. Sudah berapa lama Bapak menjalani budidaya madu kelanceng tersebut? Belum lama sih, dari 2017, di sekitar tahun itu. Untuk masalah produksinya itu bisa dipanen berapa bulan sekali? Kalau untuk memanennya itu di kisaran 1 sampai 4 bulan. Itu dengan catatan sumber pangannya atau istilahnya vegetasinya itu mencukupi. Suka duka apa yang Bapak alami selama berjualan madu kelanceng ini? Yang pasti sebelum kita ini mengenalkan madu kelanceng ini kan
pasti nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang salah satunya itu misalkan yang sering konsumsi madu tapi yang ini kadar kekentalannya tidak seencer madu kelanceng. Pernah ditanyakan itu kok madunya kok ini ya encer kayak gini ya, kayak air itu, seperti itu. Nah itu kita harus mengedukasi supaya nanti ciri-ciri dari madu kelanceng mungkin dalam sifat umumnya seperti apa kita edukasikan, nanti bisa masuk ke yang mau beli ataupun masyarakat sekitar. Nah kalau untuk masalah budidayanya itu saya pernah satu koloni, satu kotak penangkaran itu diserang oleh kawanan semut, dan koloni yang di dalam kotak itu musnah dimakan semut tadi. Untuk harga sendiri itu madu kelanceng dibanderol dengan harga berapa? Kalau di kami itu menjual madu kelanceng itu dalam kemasan kurang lebih isinya itu 250 ml itu dengan harga 130.000. Ini maksudnya belum, nanti kalau misalkan ada perubahan mungkin bisa berubah, tapi untuk saat ini kami menjual per kemasan kurang lebih 250 ml itu dengan harga 130.000. Kenapa sih Pak madu kelanceng terbilang mahal dari madu-madu yang biasa itu? Kalau menurut saya tidak mahal, karena saya sudah merasakan ini manfaatnya. Tapi kalau secara garis besar itu ini karena kelanceng itu sendiri hewannya itu, wujud hewannya itu kalau dibandingkan dengan lebah yang madu atau yang jenis apis itu kan badannya udah beda. Yang kelanceng itu tergolong lebih kecil dari yang lebah apis tadi. Nah maka dari segi itu kan produksi madunya lebih ini gimana ya mengatakannya, kalau yang lebah apis, yang apis tadi itu konsumsi sumber pangannya untuk membuat madu itu dia lebih cepat. Kalau yang kelanceng kan karena kecil lebih lama. Di samping itu segi kualitas juga mempengaruhi. Nah tapi kalau untuk harga sih tergantung kita nanti yang membanderol, seperti itu Mbak Yarna. Madu kelanceng itu biasanya makannya di bunga apa saja Pak? Kalau untuk vegetasi, kalau misalkan untuk budidaya skala rumahan itu misalkan di rumah itu benar-benar gersang atau mungkin belum ada tanaman yang menunjang sebagai sumber pangan si kelanceng, kita itu harus nanam ya paling tidak. Kalau di tempat kami itu ada ini tanaman air mata pengantin, kemudian tanaman kersen yang nanti bunganya dimanfaatkan kelanceng, ada juga bunga pisang itu juga suka, belum lagi kanan kiri yang suka bertanam seperti nanti ada kelengkeng, mungkin jambu, dan bisa juga itu nanti hinggap di rumput-rumput liar. Jadi dia si kelanceng itu hinggap di bunga-bunga yang memang di sekitar itu ada rumput-rumput liar, bisa hinggap di bunga itu. Oh, untuk pertanyaan yang terakhir ini Pak, Ya. berapa omset Bapak selama berjualan? Kalau omset sih ini bisa dikatakan misalkan satu harinya itu dua botol saja ya, yang kemasan itu yang kurang lebih 250 ml. Misalkan sehari 2 botol, nanti tinggal mengalikan aja kali berapa ya, 30 hari atau 25 hari. Kalau misalkan 30 hari berarti berapa itu Mbak? 130 kali 3.900.000 ya. Wah. Itu cuman ini kita hitung minimal aja, jadi hitungan minimal. Nanti kalau misalkan lebih dan produksinya juga bisa melimpah,
ya itu bisa sebagai istilahnya bonus lah buat kita. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. Waalaikumsalam. Untuk ratunya itu yang mana ya Pak? Yang itu yang agak gede tuh, yang Oh, mirip yang coklat larang. muda ini. Itu yang badannya gede, paling gede itu. Oh, Kalau yang kecil-kecil bulat itu telur, isinya telur kelanceng yang nanti saat menetas dia akan menjadi kelanceng. Kalau yang ini loh Mbak Erna, yang itu yang di bawah itu, ya. yang kayak bulat-bulat tapi lebih besar dari yang telur, itu wadah madu kelancengnya. Nah itu wadah. Baik teman-teman, untuk yang ingin membeli madu kelanceng bisa hubungi lewat Instagram atau Facebook Totok Kelanceng, atau langsung hubungi ke nomor WhatsApp 0819 0410 0139. Terima kasih.